Teman-teman Dompet Duafa sedang menyaksikan langsung relawannya yang tergabung dalam... Inilah detik-detik kapal Zefiro Global Sumut Flotilla yang diintersep Israel pada 19 Mei 2026 di perairan internasional Laut Mediterania dekat Siprus. Ada dua warga negara Indonesia tampak dalam kapal ini. Mereka hendak menjalankan misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. Kita lihat Mas Ronggo dan Mas Herman di kapal Zefiro. Joni sudah berkeliling. Usai diintersep, mereka diculik Zionis Israel hingga mengalami tindakan kekerasan. Total 9 delegasi Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia diculik Israel dalam misi Global Sumut Flotilla tahun 2026 ini. Seperti apa perjalanannya? Tim Informan melihat lebih dekat perjalanan 9 delegasi Indonesia yang mencoba menembus blokade Gaza di Laut Mediterania. Inilah gambaran 9 delegasi Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2026. Bergerak dari Marmaris, Turki, momen saat 9 delegasi Indonesia memulai misi menembus blokade Gaza pada 13 Mei 2026 terekam. 9 delegasi berdoa bersama untuk kelancaran dan keselamatan misi. Tujuan terbesar dari kita adalah agar supaya dunia melihat bahwa masih ada manusia, masih ada di antara kita yang masih punya hati nurani dengan mengorbankan waktu, tenaga, harta dan bahkan jiwanya. Olehnya dengan penuh kesiapan insya Allah. Pagi harinya pada 14 Mei 2026, sedikitnya 53 kapal yang bersandar di pelabuhan Albatros Marmaris bergerak menuju Gaza. Inilah detik-detik pelepasan kapal kami, kapal Global Sumut Flotilla yang akan mulai berlayar menuju perairan Gaza menembus blokade Israel. Dan kami berangkat pada pukul 15 waktu Turki. Semoga misi pelayaran kali ini dapat menembus blokade Gaza dan membuka koridor kemanusiaan baru buat warga Gaza supaya bantuan lebih mudah sampai kepada warga Gaza. Free Palestine! Free, free! Free, free! Palestine! Free Palestine! I have like that. Perjalanan 9 delegasi Indonesia dalam misi menembus blokade Gaza bukan tanpa kendala. Ombak besar membuat kapal-kapal Global Sumut Flotilla harus menepi ke wilayah Antalya, Turki esok harinya. Hari ketiga pelayaran, sekarang kita kembali menepi di wilayah Antalya untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kapal-kapal yang kita gunakan dan juga beristirahat sejenak memulihkan kembali kondisi badan kita. Alhamdulillah tadi malam tidak ada ombak yang terlalu besar sehingga kami dapat sampai sini dengan cepat dan jarak dari Marmaris ke sini kita sudah melalui perjalanan kurang lebih 300 sampai dengan 400 km. Itu artinya kita masih harus menempuh separuh perjalanan lagi untuk sampai di perairan Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi dilanjutkan. Pada 17 Mei 2026, mereka kembali melanjutkan pelayaran menuju perairan Gaza.
kami sedang di media center, krisis centernya GPCI. Saat ini sudah hadir teman-teman media yang akan menunggu konvers. Itu kita lihat tampak di layar monitor kita, kapal Zefiro sudah mulai dikelilingi ya, sudah mulai bersiap. Tampaknya kapal Zefiro itu ada 1-2 warga negara Indonesia, ada 2 warga negara Indonesia. Yang pertama ada Mas Herman dan yang kedua ada Mas Ronggo. Zefiro sudah. Hingga pada Senin 18 Mei 2026, kapal-kapal Global Sumut Flotilla mulai diintersep Israel. Salah satunya terekam kamera CCTV ini. Kapal Zefiro, ada 2 delegasi Indonesia yang ada di kapal ini. Total 9 delegasi Indonesia diculik usai diintersep secara ilegal oleh Israel di perairan internasional dekat Siprus. Mas Herman, teman-teman Dompet Duapa sedang menyaksikan langsung relawannya yang tergabung dalam Global Peace Convoy. Semuanya dimatikan ya, CCTV-nya udah Zefiro udah mati ya, CCTV-nya Zefiro. Saya Ronggo Wirasano dari Indonesia. Kalau video ini sudah ditonton oleh Anda, berarti saya sudah diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan internasional. Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk dapat membebaskan kami sesuai hukum yang berlaku. Doakan kami, doakan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman dari Indonesia. Apabila melihat video ini berarti saya sudah ditangkap oleh IOF. Kami adalah tim kemanusiaan dari Indonesia yang mencoba menembus blokade Israel. Yang kami bertujuan untuk menyampaikan kedamaian, menyampaikan bantuan berupa obat, makanan, dan lain-lainnya. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah di seluruh negara yang lain untuk bisa membantu membebaskan kami dari tangkapan, dari sergapan dari Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Angga Prasadewa. Saya Bambang Nuryono alias Ade. Saya Todi Badai, saya warga negara Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hendro Prasetyo. Saya Asad Aras Muhammad. Saya Rahel Werbowo. Jika Anda melihat video ini berarti saya telah ditangkap oleh tentara Zionis Israel. Usai diintersep, mereka dibawa ke kapal tahanan terapung dan dibawa ke Asdod untuk ditahan oleh Israel. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. 3 hari ditahan Israel, 9 delegasi Indonesia dibebaskan. Kami cari tahu kesaksiannya. Saat ini saya berada di Bandara Guangzhou. Setelah transit, kita akan masuk pesawat. Setelah transit 5 jam di Guangzhou, kita akan kembali terbang menuju ke Istanbul, Turki. Insya Allah nanti di Istanbul kita akan sampai pukul 7 pagi ya. Mudah-mudahan bisa dilancarkan. Dan insya Allah nanti kita akan langsung bertemu dengan 9 delegasi Indonesia yang juga tengah bersiap untuk kepulangan ke tanah air. Saya berada di Hotel Fatih, di mana 9 delegasi warga negara Indonesia yang kemarin diculik oleh Zionis Israel berada di hotel ini dan akan
melakukan persiapan kepulangan menuju tanah air. Kita akan mencari tahu seperti apa kondisi warga negara Indonesia, dan nanti kita akan mencoba mewawancarai beberapa delegasi Indonesia yang saat ini tengah melakukan persiapan kepulangan ke tanah air. Dan kami menemui salah satu relawan, Mas Heru ya, dan kita berada di hotel. Halo bro, halo Mas Heru, ya Allah, akhirnya. Halo Bang Harvin, waduh, nyampe juga. Aduh, Mas Hendro, di mana Mas Hendro? Kamu di mana? Enggak ke sebelah sini. Aduh, sehat tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh ya Allah. Ini siapa? Ada Beng, ada Mas Dio, Beng. Ya. Abeng sehat? Alhamdulillah. Siap. Halo Beng. Akhirnya kita bisa ketemu. Kamu yang Baru banget ini diantar sama Hendro tadi kan? Mana Mas Dit? Di bawah. Ganti baju. Iya, udah. Sepatu. Jadi gimana kenapa, Bro? Ya ini air seni, air kencing Akibat apa ini? akibat ditendang. Serius sih? Iya. Ini sampai sekarang masih merah gini? Masih. Memang sempat aksi mogok juga. Memang pada mogok gitu. sampai yang makan Ada yang makan. Nggak dilarang. Jadi berapa hari itu total mogok makan? Kalau rata-rata itu 4 hari 5 hari. 4 hari 5 hari mogok makan. Tapi ada yang mau sekalian mogok minum ada. Tapi kalau gua itu enggak, cuma minum sedikit-sedikit aja. Waktu pas ada kesempatan untuk ke toilet, memang air seni itu warna merah. Udah karena dehidrasi ya. Dehidrasi, merah memang. Merah dan itu sedikit ya. Keluarnya itu nggak kayak air seni biasa. Puncaknya disiksa itu sebenarnya pas di mana sih? Kalau yang sebagian tuh kan memang yang di kapal penjara tuh, memang itu udah penyiksaan. Tapi yang di kapal penjara satu lagi itu nggak ada penyiksaan, cuman hanya teror aja gitu. Penembakan ada gitu, peluru karet. Tapi kalau yang diproses di Asdod itu semuanya itu penyiksaan semua itu. Pasti semua ngalamin, kepala diinjak, tangan dikunci, diseret, ditarik gitu. Sama itu kan proses menuju penjara itu kan. Jiot itu, dari Jiot itu juga sama itu, semua ngalamin hal Lanjut juga itu. Ya. Terus ada ini nggak sih, ada dipaksa tanda tangan dokumen deportasi gitu kan? Ada, tapi kan itu kan memang kita diminta untuk tidak boleh menandatangani apapun selama proses itu kan. Memang nggak diperbolehkan untuk menandatangani karena naskahnya itu bahasa Hebrew gitu. Kita nggak tahu apa isinya. Kecuali kalau umpamanya ada tim pendamping hukumnya dari Adalah gitu. Beberapa memang ada yang didampingi, tapi ada juga banyak yang nggak didampingi gitu. Karena banyak banget. Kalau abang didampingi? Gua nggak tahu, gua nggak tahu apakah gua didampingi atau enggak. Tapi di situ memang ada orang yang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh polisi imigrasinya Israel itu. Gitu. Cuman gua bilang saya butuh pengacara gitu. Pengacara saya dari Adalah gitu. Mohon untuk dihadirkan ke sini gitu. Nah, gua nggak tahu itu orang itu apakah memang orang Adalah atau enggak karena dia menerjemahkan gitu. Kalau saya didampingi sama Adalah sama Suhaib namanya. Suhaib. Kosong. Udah yang ada yang kemana ya? Yuk, let's go. Tadi udah ngobrol sama dokter. Jadi kalau cuman rasa sakitnya hilang, lalu tidak terlalu rasa sakit cuma di situ, lalu kemudian darahnya agak berkurang gitu, banyak putih. Ya, Selain bayar putih. Tidak berubah. tapi tidak apa? Iya. Nggak boleh banyak-banyak ya. Banyak ke toilet mulu. Ada 2 mobil yang akan bawa kita. Jadi apa yang udah ada segera berangkat. Nanti kita janjian di satu lokasi, oke? Jadi mungkin nanti sama Yati yang salah satunya bareng-bareng nanti untuk. Oh iya, guys, Bapak Heru saya minta tidak membawa anak. Aku aja. Ya. Aku aja. Jadi ini minta tolong ada yang ini. Pak Heru harus ini di dalamnya. Oh di sana, kamu nggak bayar berasa.
Proses penyelamatan 9 delegasi Indonesia hingga bisa dibawa ke Istanbul, Turki, pastinya sebuah upaya yang sulit. Kami juga cari tahu seperti apa prosesnya. Yang udah naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 lagi. Ya, saya akan wawancarai Pak Daryanto. Pak Daryanto izin, saya ingin wawancara beberapa hal Pak untuk liputan 6 SCTV ini Pak. Saya ingin mengetahui seperti apa sih Pak proses pembebasan dan penyelamatan oleh Kemlu, oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya tahu Pak Daryanto tahu persis prosesnya. Tahu persis enggak ya, tapi berdasarkan informasi yang saya peroleh ya. Jadi proses pembebasan ini memang berlangsung dalam suasana yang sangat dinamis sekali di tengah ketidakmenentuan ya nasib para relawan pada waktu itu ya. Namun dapat saya sampaikan sekitar hari Rabu tengah malam ya, mungkin Kamis pagi di waktu Indonesia. Kami mendapat sisi laporan dari Pak Dubes Rizal Purnama, Dubes kita di Ankara, mengenai kepastian bahwa pemerintah Turki pada hari Kamis itu akan mengirimkan 3 pesawat Turkish Airlines menuju ke Israel untuk mengambil para relawan. Oh itu Rabu malam ya Pak, waktu Rabu Turki? Malam, tengah malam ya. Oh, betul. Tengah malam sekitar pukul hampir jam 12 Rabu malam berarti tengah malam waktu Indonesia, Kamis? Kamis pagi. Kamis pagi. Pagi sekitar jam 4, jam 5 ya. Di Indonesia ya? Di Indonesia. Oke. Karena itu Pak, kan tapi kan intercept dan penculikan dan tahanan itu di bawah itu kan sejak Selasa berarti ya? Ya, itu kami juga mendapat, kami kan berkoordinasi dengan steering committee dari Global Sumut Flotilla ya, terus menginformasikan Bu Maimun Herawati menginformasikan mengenai proses bahwa ada beberapa kapal di intercept, kemudian proses kami dapat informasi itu sehingga dari situ kita sudah mulai ada heads up, kita mulai memperlakukan langkah-langkah penyelamatan. Itu berarti di hari Selasa? Hari Selasanya. Ya Selasa ya, setelah semuanya terkonfirmasi intercept. Mereka di-intercept dan dibawa paksa menuju tahanan di tahanan di Israel. Pak, saya penasaran proses apa sih Pak yang dilakukan Pak ini sehingga bisa berhasil, karena kan pasti upaya-upaya ini juga kan banyak pihak yang melakukan, yang membantu ya. Salah satunya pastinya kan pemerintah, Kemlu, KBRI. Nah informasinya kan KBRI kita juga kan di Ankara ini hubungannya baik nih dengan pemerintah Turki, khususnya dengan intelijen, benar ya Pak ya? Ya, nah, mungkin bisa gambarkan Pak, seperti apa sih prosesnya Pak? Jadi setelah kita mendapatkan kabar itu, tentunya sesuai dengan arahan Pak Menlu ya, kita telah melakukan persiapan-persiapan, langkah-langkah pengamanan dan penyelamatan pada 9 relawan dari Indonesia. Jadi setelah kita mendapat semua di-intercept dan semua ditahan, komunikasi intensif di level diplomatik dilakukan. Pak Menlu Sugiono melakukan kontak intens kepada Pak Menlu Turki ya, koordinasi, dan juga pada mitra Menlu lain seperti Jordan, dari Mesir, untuk memastikan keselamatan dari relawan dan kemudian bagaimana mengeluarkan mereka. Jadi Turki ini kan karena mereka punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah tentunya ini menjadi dan punya pengalaman sebelumnya untuk membawa relawan keluar dari wilayah Israel, keluar dari Israel dibawa ke Turki. Nah berdasarkan itu kita lakukan komunikasi intensif di level diplomatik, di level Pak Menteri, di level Pak Dubes. Sementara kami di Istanbul menyiapkan SOP bagaimana penanganannya setelah mereka berhasil dikeluarkan dibawa di Istanbul. Jadi seperti yang saya sampaikan, ya, kita meminta bantuan
ke pemerintah Turki, dan kami pun juga pemerintah Indonesia sudah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Turki atas bantuan dan upaya bersama dalam membawa para relawan keluar dari wilayah Israel. Dan setelah mereka dibawa hari Kamis, itu terbang, dibawa kembali Kamis sore, tiba di Istanbul. Kami sambut 9 relawan itu di Bandara Internasional Istanbul International Airport, dan kemudian kita pastikan mereka dalam kondisi aman. Dan pada waktu right after mereka datang, kami lapor langsung live kepada Pak Menlu. Pak Menlu pun melakukan fit call dengan para relawan sesaat setelah kedatangan mereka. Oke. Dan Nah, mereka Pak, ada upaya dari Pak Menlu atau mungkin Pak Prabowo menelepon Presiden Erdogan? Itu saya belum tahu. Saya nggak bisa menjelaskan. Saya nggak bisa menjawab itu. Mohon ya mungkin bisa. Kalau Pak Menlu mungkin telepon siapa, Pak? Pak Hakan Fidan, Menlu Hakan Fidan. Oh, jadi berkomunikasi ya? Tapi yang pasti Pak Presiden Prabowo itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan Pak Hakan Fidan, karena kita dengan Turki ini kan sudah menjadi satu mitra strategik. 23 Mei 2026 adalah momen di mana 9 delegasi Indonesia kembali ke tanah air dan bertemu dengan keluarga. Momen haru terlihat di Terminal 3 Soekarno-Hatta saat 9 delegasi Indonesia disambut Menteri Luar Negeri dan keluarga masing-masing delegasi yang hadir. Ya, sama Pak. Pak, boleh. Iya, betul. Ayo, Pak. Saya datang, Pak. Kita menerima kembali kedatangan saudara-saudara kita yang tergabung Global Sumut Flotilla 2.0 yang kita ketahui sejak tanggal 18 yang lalu itu di-intercept dan ditahan oleh pihak militer Israel. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Global Sumut Flotilla sudah membuat sebuah sistem di mana pada saat penculikan kami tahu teman-teman dibawa kemana. Jadi termasuk ke Asdod kami sudah tahu sebelumnya akan dibawa kemana, itu sudah kami terima informasinya. Lalu yang juga kami siapkan adalah kuasa hukum. Jadi surat kuasa hukum, sehingga teman-teman nanti akan selalu dilindungi dimanapun berada melalui kuasa hukum. Ini yang menyebabkan alhamdulillah pada sampai di Asdod, teman kuasa hukum adalah
tim kuasa hukum adalah itu langsung menemui semua partisipan dari Global Smooth Flotilla yang diculik di perairan internasional sebanyak 428 orang dari 50 negara. Begitu mereka mendapatkan surat kuasa, maka yang langsung diusahakan oleh adalah membebaskan mereka karena memang tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, semua partisipan bebas lalu kemudian dibawa ke Asdod. Di situ kemudian alhamdulillah Turki emang sangat membantu. Usai pulang ke tanah air, salah satu delegasi Indonesia memberikan kesaksian kepada informan. Ya, saat ini saya berada di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Saya akan mencoba menjemput Heru yang memang usai pulang ke tanah air. Heru, satu relawan Indonesia yang sempat diculik oleh Israel, itu langsung dibawa dan menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit ini. Saya akan coba menjemput dan nanti kita akan sedikit mewawancarai Heru ya usai penjemputan ini. Saya tidurin sini aja. Orang baru lahir ya. Sobat berat nih. Ini semuanya? Iya, itu. Oke. Masuk dulu, Bro. Oke. Nggak makan ya Allah. Bu, mana satu? Saya temennya Heru. Oh iya. Ini anak Arvin. Oh, anak Arvin. Oh, makasih ya. Diurusin ya Allah itu. Seminggu nggak makan, nggak minum, batuk terus nggak baik-baik. Tapi senang udah pulang ya? Hah? Senang udah pulang. Aduh, bukan senang lagi. Jurek nih. Jurek. Habis takbiran nih. Ya Allah. Ya Sehat nih. Iya nih ya Allah, ini penting sehat nih. Iya. Jadi kita ngelihat ada kapal mirip kapal perang, tapi dia nggak ada benderanya. Cuman kita menduga kuat kalau kapal itu kapal Israel. Jadi kita langsung siap-siap ngambil pelampung. Pelampung kita kumpul di dek belakang pokoknya mengitari setir kapal. Udah kita standby di situ sampai beberapa waktu ke depan ternyata kapal itu belum pergi dari kita dan udah kita santai lagi tuh di situ. Kita santai lagi terus selama 1 jam 2 jam kapal itu masih ngikuti kita muter-muter sekitar kita sampai suatu saat ada kapal boot hitam yang diisi sama tentara-tentara pakai baju hitam tuh ya, yang kita udah debak pasti itu tentara Zionis mengambil kapal kita. Udah kita berlarian balik lagi ke dek dan ya udah sesuai SOP yang kita pelajarin, yang kita diajarin sebelumnya, udah kita angkat tangan aja sampai akhirnya dia merebut kapal kita, ngebajak kapal kita. Kita masuk ke satu ruangan, itu ruangan kontainer. Di situ kita mulai dianiaya, dipukulin, ditendang, sampai saya sendiri mengalami disetrum beberapa kali sampai saya teriak sekencang-kencangnya, baru mereka mau melepaskan kita. Dan kontainer itu ternyata ruang transisi untuk kemudian kita dipertemukan sama rekan-rekan kita yang udah diintercept sebelumnya gitu. Sebelumnya nih gue nanya, di kontainer itu nginep berapa malam? Kalau saya sendiri di situ 3 hari 2 malam. 2 malam. 2 malam. 3 hari 2 malam kan. Berarti Senin, Selasa, Rabu ya? Senin, Selasa, Rabu ya. Oke, Selasa, Rabu. Nah, yang pasti mulai ada penyiksaan itu di kontainer itu berarti? Mulai di kontainer itu. Pertama kita masuk yang tadi saya bilang dalam kontainer. Saya ditendang, dipukul, jatuh, saya diinjek.
kemudian baru dipertemukan dengan teman-teman yang udah di dalam area tawanan di situ. Dan di situ ada 3 kontainer lagi untuk kita beristirahat di situ. Di situ berarti cuma sekali penyiksaan aja, situ aja? Ya, sekali penyiksaan. Itu penyiksaan secara fisik ya. Besoknya kita udah bertubi-tubi kita buat penyiksaan psikis. Misal mereka mau ngasih minuman, mereka buang granat kejut dulu ya, keras suaranya. Lalu keluar tuh pasukan tuh kurang lebih 10 orang bawa senjata, nodongin ke kita, pokoknya mengancam kita mau nembak. Kita di pojokan, lempar lagi tuh granat kejutnya, kita dikumpulin lah pokoknya di pojok gitu, serapat-rapatnya kita saling melindungi satu sama lain. Dan untuk apa? Cuma untuk ngeluarin makanan doang, makanan roti yang kecil yang kurang lebih segini sama roti yang bulat sama air. Udah setelah itu mereka balik lagi ke dalam. Jadi kayak ngasih tekanan psikis ke kita, karena suara granat gitu cukup membuat kuping sakit juga. Terus penyiksaan lanjutannya gimana lagi nih setelah di kontainer itu? Nah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga barulah kita tuh dibawa ke bagian imigrasi. Tapi sebelum dibawa kita kumpulin dulu di area tawanan, di tempat tawanan kita tuh. Luasnya kurang lebih seperti lapangan bulu tangkis. Nah, kita diikat di belakang, kita harus nunduk, kita dipaksa untuk mereka menyetel lagu kayak semacam lagu kebangsaan Israel, atau saya juga kurang ngerti lagunya, selama 2 jam kita dijemur. Itu sekitar jam 12 sampai jam 2 siang, dimana matahari pada saat itu lagi terik-teriknya begitu. Nah, dari situ baru kita dipanggil lagi satu persatu berdasarkan nomor urut ya, kita dibarisin berdasarkan nomor urut yang ada di gelang gitu. Baru kita dibawa lagi keluar dari area tempat tawanan. Lalu saya kurang begitu perhatiin karena kita duduk terus ya, itu entah di darat atau masih di laut. Nah, kita turun kemudian melewati beberapa bilik, dan ada salah satu bilik tempat kita dianiaya lagi. Kayak kena di situ dipukulin lagi di kepala, di perut lagi. Cuman intensitasnya agak berkurang dari yang penyiksaan pertama, karena di situ saya udah teriak, saya bilang saya ini sakit. Bau jorok atau? Oh, besar, yang pasti besar. Ya jorok ya, karena kita kan kontainer tuh nggak ada alas ya, jadi ya kotor. Kita tidur di dalam kontainer tanpa alas, cuma papan doang. Malah kontainer yang sebelah saya itu cuma tengahnya besi. Bayangkan kita tidur di atas besi yang otomatis kalau malam udah udara dingin, tambah dingin lagi nusuk ke badan kita gitu. Jadi ya seperti itulah. Udah kalau kondisi penjara yang di darat? Kalau kondisi penjara darat dia bervariasi. Ada yang pertama kita masuk ke penjara lumayan bersih ya, itu karena di dalam ruangan. Yang terakhir di tempat kita tidur itu berada di luar ruangan. Jadi semacam kerangkeng besar, terus dilapisin terpal. Nah itu debu semua. Itu udara di situ, karena mungkin di situ ada anjing penjaga ya. Jadi udara di situ baunya bau anjing di situ. Pemerintah dan masyarakat Indonesia marah dan mengecam atas apa yang dilakukan Israel terhadap 9 delegasi Indonesia. Dan misi Global Sumut Flotilla yang diikuti oleh 9 delegasi Indonesia tidak akan pernah berhenti, karena misi Global Sumut Flotilla selanjutnya sedang dipersiapkan oleh para aktivis Global Sumut Flotilla untuk kembali membuka asa menembus blokade Gaza.